Perkenalkan, nama saya Renaldi. Saya dari program studi Teknik Sipil angkatan 2022 Universitas Pembangunan Jaya. Pada kesempatan ini dan di video ini saya mau mempresentasikan untuk tugas UTS dari mata kuliah metodologi penelitian dengan judul yang saya bawakan ini adalah analisis produktivitas ekskavator pada pekerjaan galian tanah pada proyek LRT Manggarai. Dan penelitian ini juga berfokus pada pengukuran dan peningkatan efisiensi kerja ekskavator dalam proyek infrastruktur perkotaan. Masuk dalam pembahasan latar belakang, yaitu pembangunan infrastruktur di Indonesia yang berkembang dengan pesat, salah satunya melalui proyek LRT Jabodebek yang diharapkan mampu mengurangi kemacetan di daerah Jakarta dan sekitarnya. Salah satu bagian penting proyek tersebut adalah pembangunan di kawasan Manggarai, yang dimana memiliki tantangan yang tinggi karena berada di wilayah yang area padat penduduk dan ruang lingkup kerja yang sangat terbatas. Pada kondisi seperti ini, efisiensi dan perencanaan harus disusun secara matang dan sangat dibutuhkan agar proyek tersebut bisa berjalan sesuai dengan anggaran dan penjadwalan. Dalam pekerjaan konstruksi, tahap galian tanah memegang peran penting karena menjadi dasar bagi pekerjaan berikutnya. Dan ekskavator merupakan alat berat utama yang digunakan karena mampu memindahkan maupun menggali material secara cepat dan efisien. Namun produktivitas ekskavator dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik teknis seperti kapasitas bucket dan kondisi tanah, ataupun faktor non teknis seperti kemampuan operator dan kondisi lapangan. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis tingkat produktivitas ekskavator pada proyek LRT Manggarai serta mengidentifikasikan faktor-faktor yang mempengaruhinya, sehingga dapat memberikan rekomendasi peningkatan efisiensi kerja pada alat berat saat di lapangan nanti. Pada slide ini terdapat rumusan dan tujuan masalah. Pertama, di bagian rumusan masalah terdapat 3 poin. Yang pertama, berapa besar tingkat produktivitas ekskavator pada pekerjaan galian tanah di proyek LRT Manggarai. Yang kedua, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi produktivitas ekskavator pada pekerjaan galian tanah. Dan poin ketiga, bagaimana perbandingan antara produktivitas aktual di lapangan dengan produktivitas teoritis ekskavator berdasarkan spesifikasi alat. Dan di tujuan masalah itu ada 3 poin juga. Yang pertama, mengetahui dan menganalisis tingkat produktivitas ekskavator pada pekerjaan galian tanah di proyek LRT Manggarai. Yang kedua, mengidentifikasikan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap produktivitas ekskavator di lapangan. Dan yang ketiga, membandingkan hasil produktivitas aktual dengan produktivitas teoritis untuk menilai tingkat efisiensi alat berat ekskavator tersebut. Manfaat penelitian itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, dapat membantu menilai dan meningkatkan efisien penggunaan ekskavator pada pekerjaan galian tanah agar waktu pelaksanaan proyek bisa lebih optimal. Yang kedua, memberikan pemahaman tentang faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas ekskavator itu sehingga kontraktor dapat memilih spesifikasi alat yang sesuai dengan kondisi lapangan. Yang ketiga, hasil penelitian dapat menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan sistem perencanaan dan penjadwalan serta pengendalian kinerja alat berat di proyek konstruksi. Batasan masalah juga terdapat 3. Yang pertama, penelitian ini hanya membahas analisis produktivitas ekskavator pada pekerjaan galian tanah yang berlangsung di proyek LRT Manggarai.
dan tidak membahas jenis alat berat lainnya. Yang kedua, penelitian ini juga tidak membahas aspek manajemen biaya secara mendetail maupun dampak lingkungan dan berfokus pada hitungan dan analisis produktivitas alat di lapangan. Yang ketiga, faktor yang dianalisis dibatasi pada waktu siklus kerja atau cycle time, kapasitas bucket, efisiensi kerja, dan kondisi tanah. Oke, masuk dalam pembahasan di bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama itu membahas tentang produktivitas, pekerjaan galian tanah, dan alat berat ekskavator. Yang pertama itu ada produktivitas, itu ada penjelasannya berupa produktivitas merupakan ukuran untuk menunjukkan seberapa besar efektif dan efisien suatu sumber daya digunakan dalam menghasilkan output. Dalam konteks pekerjaan konstruksi juga, produktivitas diartikan sebagai perbandingan antara hasil kerja yang diperoleh dengan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Semakin tinggi produktivitasnya dari suatu alat tersebut, maka semakin besar pula volume pekerjaan yang dapat diselesaikan di dalam waktu tertentu. Lanjut ke pekerjaan galian tanah, merupakan salah satu tahap awal dalam proyek konstruksi yang bertujuan untuk mempersiapkan area kerja sesuai dengan desain elevasi yang sudah dirancang di awal. Nah, di dalam proyek LRT Manggarai ini, kondisi tanahnya umumnya itu berupa tanah campuran pasir yang bersifat plastis dan lengket, sehingga membutuhkan alat berat yang berkemampuan untuk menggali material dengan efisien. Lalu, alat berat ekskavator adalah alat berat yang digunakan untuk di pekerjaan menggali, memuat, dan memindahkan material seperti tanah, batu, ataupun pasir. Selanjutnya ada beberapa faktor yang mempengaruhi produktivitas ekskavator. Yang pertama itu ada kapasitas bucket, yang mana semakin besar kapasitas bucket, semakin banyak material yang dapat diangkut dalam satu siklus kerja. Lalu ada waktu siklus, yang mana waktu siklus adalah waktu yang dibutuhkan ekskavator untuk menyelesaikan satu putaran kerja penuh, meliputi penggalian, pengangkatan, pemindahan, dan pembuangan material. Lalu ada jarak pemindahan material, yang mana jarak antara titik galian dan titik pembuangan berpengaruh terhadap seberapa lama waktu siklus. Dan jarak yang terlalu jauh akan menurunkan produktivitas dari si ekskavator itu. Lalu ada kondisi tanah, yang mana jenis tanah yang keras atau lengket memerlukan tenaga yang lebih besar untuk digali, sehingga memakan waktu yang banyak dan berpengaruh terhadap waktu siklus itu. Yang terakhir ada efisiensi kerja, yang mana faktor seperti cuaca, gangguan lalu lintas, ataupun alat-alat lain, dan juga keterlambatan dump truck dalam memuat material juga mempengaruhi tingkat efisiensi produktivitas ekskavator itu di lapangan. Selanjutnya terdapat penelitian terdahulu. Di sini terdapat 3 peneliti. Yang pertama, Irawan tahun 2019 meneliti produktivitas ekskavator dan dump truck pada pekerjaan galian tanah dengan hasil bahwa faktor dominan yang mempengaruhi produktivitas adalah waktu siklus dan kemampuan operator. Yang kedua, Prasetyo tahun 2020 melakukan analisis pada proyek jalan dan menemukan bahwa kombinasi antara alat berat berpengaruh besar terhadap efisiensi kerja di lapangan. Yang ketiga, Sohendra tahun 2021 meneliti pengaruh kondisi medan terhadap produktivitas alat berat, di mana permukaan tanah yang tidak rata menyebabkan peningkatan waktu siklus sebanyak 15%.
masuk dalam pembahasan bab 3, yaitu dari metode penelitiannya. Metode penelitian yang saya pakai ini menggunakan metode pendekatan analisis deskriptif kuantitatif. Kenapa saya pilih ini? Karena pendekatan ini dikarenakan bertujuan untuk memperoleh data yang bersifat numerik mengenai tingkat produktivitas ekskavator pada pekerjaan galian tanah di proyek LRT Manggarai. Dan data kuantitatif tersebut kemudian dianalisis untuk menghitung dan membandingkan antara produktivitas teoritis dan produktivitas aktual pada saat di lapangan. Lalu ada tahapan-tahapan dalam menggunakan metode pendekatan kuantitatif ini. Itu ada 3. Yang pertama itu ada pengolahan data, yang mana menghitung produktivitas alat berdasarkan rumus perhitungan baik teoritis dan aktual. Lalu yang kedua, analisis statistik, yang mana membandingkan hasil perhitungan produktivitas aktual dengan nilai teoritis untuk menilai tingkat efisiensi kerja alat ekskavator. Lalu yang ketiga ada interpretasi hasil, yang mana itu menarik kesimpulan dari data-data numerik untuk menjelaskan hubungan antara faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas dari alat berat ekskavator itu. Untuk variabel penelitian sendiri, saya ada 2 variabel, ada 2 jenis variabel, yaitu ada variabel terikat dan variabel bebas. Yang variabel terikat sendiri itu ada produktivitas ekskavator dalam satuan meter kubik per jam. Di sini ada penjelasannya, hasil volume pekerjaan per satuan waktu. Nah, untuk variabel bebas sendiri ada beberapa poin. Yang pertama ada kapasitas bucket, punya keterangan volume material per satu siklus kerja. Yang kedua ada waktu siklus kerja atau cycle time, yaitu lama waktu ekskavator dalam menyelesaikan satu siklus kerja. Lalu ada efisiensi kerja, persentase waktu efektif terhadap total waktu kerja. Selanjutnya ada kondisi tanah, jenis dan tingkat kekerasan tanah di setiap titik di lokasi di LRT Manggarai tersebut. Yang terakhir itu ada kemampuan operator sendiri, yaitu tingkat keterampilan dan pengalaman operator dalam mengoperasikan ekskavator. Lalu ada data penelitian, itu saya pakai ada 2, ada data primer dan data sekunder. Dan untuk data primer sendiri ada 4. Yang pertama itu ada waktu siklus ekskavator, yang kedua ada volume galian siklus atau kapasitas bucket, lalu ada waktu kerja efektif alat, lalu ada kondisi tanah di lokasi proyek. Lalu untuk data sekunder ada spesifikasi teknis ekskavator, lalu ada data proyek dan laporan kerja harian, dan standar perhitungan produktivitas alat berat ekskavator. Untuk metode pengumpulan data dilakukan dengan observasi lapangan, yang mana dilakukan dengan mengamati langsung aktivitas ekskavator di proyek LRT Manggarai dengan mencatat waktu siklus, jumlah bucket per jam, dan kondisi tanah saat pekerjaan berlangsung. Ada juga dengan metode dokumentasi dengan mengumpulkan data berupa gambar, laporan harian proyek, serta data teknis dari kontraktor pelaksana sebagai bahan pendukung untuk hasil analisis nanti. Untuk metode analisis sendiri ini ada 3. Yang pertama itu menghitung produktivitas aktual. Produktivitas aktual diperoleh dari hasil observasi langsung di lapangan dengan mencatat volume material yang dipindahkan per satuan waktu kerja nyata. Ada analisis perbandingan, ini hasil dari produktivitas teoritis dan aktual dibandingkan untuk mengetahui efisiensi kerja
ekskavator. Jika terdapat selisih besar antara keduanya, maka akan dianalisis faktor-faktor penyebab penurunan produktivitas seperti waktu, kondisi tanah, atau keterampilan operator. Ada juga analisis faktor pengaruh dengan dilakukan mengidentifikasi faktor dominan yang mempengaruhi produktivitas ekskavator berdasarkan data observasi. Untuk alur penelitian laporan ini, saya ada beberapa runtutan. Yang pertama adalah studi literatur, yang kedua adalah pengumpulan data, yang ketiga ada pengolahan data produktivitas teoritis dan aktual, yang selanjutnya ada analisis perbandingan hasil, yang terakhir ada kesimpulan. Sekian dari saya terkait pembahasan isi laporan mata kuliah metodologi penelitian ini. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan ataupun penyampaian kalimat yang kurang baik dari saya. Mohon maaf.